Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari vektor. Materinya yaitu resultan dan selisih vektor. Jika dua vektor membentuk sudut tertentu, maka kita bisa mencari resultan kedua vektor. Misalnya di sini ada F1 dan F2 membentuk sudut ya di sini. Sudutnya di sini. Ini penggambarannya ketika ada dua vektor seperti ini yang membentuk sudut, maka mencari resultan kedua vektornya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta. Theta ini adalah sudut antara vektor 1 dengan vektor 2. Selain resultan, kita juga bisa mencari selisih nih. Selisih antara dua vektor yaitu S lambangnya. Untuk rumus S, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2 kali F1 kali F2 cos theta. Kalau kalian perhatikan, di sini antara resultan dengan selisih itu rumusnya sama. Cuma bedanya di ini nih, pas bagian plus, kalau di selisih ini minus. Gitu. Jadi, kalian cukup ingat satu rumus, terus tinggal diganti. Kalau misalnya pas resultan ditambah, kalau misalnya pas selisih dikurang di sininya. Berikutnya kita masuk ke contoh. Ada dua buah vektor, satu sama lain membentuk sudut 60 derajat. Besar kedua vektornya adalah 20 satuan dan 10 satuan. Hitunglah yang pertama resultannya, kemudian selisih vektornya. Langsung aja ya kita masukin untuk rumus resultannya. R sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 kali F2 cos theta. Untuk F1-nya kita masukin nih, di sini kan angkanya 20 ya. 20 kuadrat ditambah untuk F2-nya kita anggap yang 10 satuan ini, 10 kuadrat, ditambah 2 kali F1-nya 20 kali F2-nya 10. Cos 60 derajat, sesuai dengan yang diketahui di soal. Selanjutnya, kita hitung dulu kuadrat dan perkaliannya nih. 20 kuadrat itu 400, 10 kuadrat itu 100, 2 kali 20 kali 10 hasilnya 400, untuk cos 60 hasilnya 0,5. Kemudian untuk selanjutnya kita jumlah nih. 400 kan tambah 100, 500 ya. Untuk 400 kalau dikali 0,5 kan hasilnya 200. Tadi 500 tambah 200 hasilnya 700. Akar dari 700 ini kan nggak genap angkanya. Kalau kamu cek di kalkulator, akar 700 itu bisa koma ya. Nah, untuk menghindari koma-koma yang angkanya jelek, kita alihkan aja nih untuk hasilnya jadi gini. 700 itu berapa kali berapa yang salah satu angkanya bisa keluar dari akar. 700 itu kan hasil dari 100 kali 7. Nah, si 100 bisa keluar. Akar dari 100 adalah 10, sedangkan 7-nya tetap di dalam akar. Jadi, hasilnya, resultannya adalah 10 akar 7 satuan. Ini jawabannya ya untuk yang resultan. Kita cek untuk yang selisih vektor. Rumusnya akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat dikurang 2F1 F2 cos theta. Untuk S sama dengan akar F1-nya masukin 20 kuadrat ditambah F2-nya 10 kuadrat dikurang 2 kali 20 dikali 10 cos 60. 20 kuadrat adalah 400, ditambah 10 kuadratnya 100, dikurang hasil perkalian ini adalah 400, tadi cos 60 udah ada ya, 0,5. Jadi sebenarnya ini cuma ngulang aja, karena angkanya kan sama ya, jadi tinggal ulang lagi aja, cuma bedanya di sini nih. Kalau di sini tadi kita tambah 200, kalau di sini kita kurang 200, gitu. Nah, ini kan 400 tambah 100, 500. 500 dikurang 200 hasilnya 300. Akar dari 300 nggak bisa nih. Nggak bisa genap ya. Nggak ada akar 300 sebenarnya. Berarti sama kayak tadi, kita alihkan.
Kita alihkan, jadi 300 ini kan berapa kali berapa yang hasilnya 300, dan salah satu angkanya nanti bisa keluar akar. Akar 300 ini, 300 itu kan perkalian dari 100 kali 3 nih, berarti 100-nya bisa keluar ya, akar 100 itu kan 10. Nah, 3-nya tetap di dalam akar, jadi untuk selisih vektornya adalah 10 akar 3 satuan. Jadi nanti ketika kamu nemu angka yang ketika dikeluarin akar itu jadi jelek, jadi komaan, lebih baik kita pakai jawaban yang seperti ini ya, yang ada akar-akarnya aja. Nah, semoga dengan contoh soal ini kalian paham. Kalau misalnya masih ada yang kurang jelas atau bingung, silahkan ditanyakan ya. Kita lanjut materinya mengenai penguraian vektor. Jadi, ketika ada vektor diuraikan di sumbu X dan Y, maka untuk mencari besar vektor dan untuk mencari arah vektor, rumusnya sebagai berikut. Untuk besarnya yaitu F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat. Sedangkan untuk menentukan arahnya, tan alfa sama dengan Fy per Fx. Kita langsung aja menuju TKP. Contoh soalnya nih. Tentukan besar dan arah vektor F jika vektor komponen di sumbu X-nya 8 Newton dan di sumbu Y-nya 6 Newton ya tadi. Oke, penyelesaiannya. Untuk mencari besar, tadi kan rumusnya F sama dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat nih. Ya udah tinggal masukin aja angka-angkanya. Diketahui kan di soal kalau Fx-nya itu 8, kita masukin ya akar 8 kuadrat ditambah di Y-nya kan 6. 6 kuadrat. Kemudian 8 kuadrat hasilnya 64, 6 kuadrat hasilnya 36. 64 kalau ditambah 36 hasilnya 100. Akar dari 100 adalah 10. Jadi besar vektornya 10 Newton. Nah, sekarang kita tentukan arah. Kita tentukan arahnya. Untuk arah si vektornya, tan alfa sama dengan Fy per Fx. Terus kemudian Fy-nya ini kita masukin 6. Terus si Fx-nya kita masukin 8. 6 per 8 kita kecilin nih. 6 bagi 2, 3. 8 bagi 2, 4. Nah, jadi ketahuan ya di sini arahnya adalah 3/4.